Halo Tribuners, bincang bola bersama Tribun Bali. Kali ini hadir lagi ke hadapan Anda bersama saya Alfian yang masih setia menemani Anda. Juga ada Bung K7 di sini. Kita akan bahas pertandingan yang akan berlangsung Bali United yang menjamu Madura United di Stadion Kapten Iwan Dipte di Gianyar, Bali. Ini adalah laga pekan ketiga Liga 1 2020. Bung, bagaimana Anda melihat pertandingan nanti, Bung? Bali United menjamu Madura United setelah mengalami kekalahan di Piala AFC kemarin melawan Cerros Negros. Ya, tentunya ini menjadi sebuah partai besar ya. Yep. Bisa disebut sebagai big match ya, karena kita tahu Madura United adalah tim besar dengan finansial yang sangat bagus. Betul, selalu diperkuat oleh pemain-pemain berlabel bintang. Begitu juga Bali United, dan sekarang Bali United juga berstatus sebagai juara ya. Nah, tentu ini akan menjadi sebuah pertandingan yang besar, menyajikan big match. Yeah. Ya, saya kira akan menjadi laga yang menarik ya. Memang sebelumnya bahwa Bali United mengalami sebuah periode yang agak buruk ya. Yeah. Kita kalah telak 4-0 di Piala AFC dari Cerros Negros di Manila. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi bagi tim pelatih khususnya, kemudian manajemen, bahwa masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dari tim ini. Masih banyak kekurangan-kekurangan dari tim ini, dan ya kita berharap tentunya bahwa pemain, manajemen dan pelatih bisa melupakan itu sementara. Dan sekarang kita fokus menghadapi Madura United. Ini adalah partai yang harus move on ya. Iya, harus segera move on. Meskipun jarak recovery yang sangat singkat, persiapan yang lumayan minim, tapi bagaimanapun Bali United harus segera bangkit kembali. Sekarang kita fokus ke Liga 1 menghadapi Madura United yang merupakan tim besar. Saya berharap bahwa Bali United bisa meraih hasil maksimal di pertandingan ini ya. Dan kita lihat bahwa dalam dua laga di Liga 1 kedua tim sama-sama meraih 4 poin. Ya, Bali United ditahan imbang oleh Persita Tangerang di kandang, kemudian bisa menang melawan Barito dengan skor 2-1 di laga tandang. Madura mengawali kiprahnya musim ini dengan kemenangan atas Barito Putra 4-0, kemudian ditahan oleh Persiraja 0-0, sama-sama 4 poin. Dan sama-sama sekarang masih berada di papan atas ya, di klasemen sementara. Dan yang menarik, Bung, bahwa Madura dan Bali United sama-sama mengalahkan Barito Putra. Kemudian cuman beda skor ya. Ya, dengan beda skor. Kemudian, Bung, sama-sama ditahan oleh tim promosi. Tim promosi ya. Ya, ini menarik. Persiraja dengan Persita. Ini statistiknya menarik ya. Tapi Madura dalam laga terakhirnya dia ditahan oleh Persiraja di kandangnya sendiri. Artinya ini mungkin menjadi modal yang kurang bagus bagi Madura dalam lawatannya ke Bali, karena di kandang mereka ditahan oleh Persiraja 0-0. Itulah, Bung, yang saya kira ini akan menjadi laga yang menarik. Dua tim besar akan beradu di Stadion Dito dalam pekan ketiga ini. Ya, setelah pulang dari Manila, Filipina menghadapi Cerros Negros, kemudian Bali United akan melakukan persiapan untuk menghadapi pertandingan ini. Anda melihat sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh Coach Teko bersama anak asuhnya untuk menghadapi pertandingan ini? Ya, secara recovery atau masa persiapannya, kita memiliki waktu yang sangat minim, Bung. Efektif hanya 2 hari mungkin ya. Menggelar latihan pada hari Jumat, kemudian pada hari Sabtu sebelum bertanding di hari Minggu. Artinya cuma efektif waktu yang dimiliki oleh Coach Teko untuk mempersiapkan tim hanya 2 hari. Tapi ada sisi kabar baik bagi Bali United, bagi supporternya, bagi fans setianya di Bali. 3 pemain pilar kita, 3 andalan kita sudah pulih dari cedera. Ya, sebelumnya absen ya. Ya, sebelumnya absen dan siap bertanding melawan Madura. Yaitu Ilija Spasojepik yang sebelumnya cedera betis sudah kembali berlatih dan menyatakan siap 100% tampil melawan Madura. Kemudian Paulo Sergio juga menunjukkan progres yang baik dari cedera ankle-nya. Dia sudah kembali berlatih juga sejak Selasa kemarin, dan dia sudah siap juga di pertandingan melawan Madura. Kemudian Melvin Platje yang karena alasan sakit anaknya absen di Manila, kemudian anaknya sudah sembuh dan sudah kembali bisa tampil melawan Madura nanti. Hanya Andika Wijaya yang kondisinya masih diragukan. Ya, agak bermasalah dengan cedera punggung. Dia udah berapa kali absen di latihan kemarin. Artinya dengan kembalinya 3 pemain utama ini, Bali United bisa tampil dengan kekuatan terbaik melawan Madura. Bisa menurunkan the winning team melawan Madura. Platje, Spaso dan Paulo Sergio bisa masuk kembali ke line up. Kalau Anda melihat Madura United, kondisi timnya saat ini seperti apa, Bung? Ya, Madura datang ke Bali dengan 19 pemain ya.
satu pemain yang tidak dibawa itu Haris Tuahya. Ya, salah satu pemain barunya yang datang dari PS Sleman sebagai penyerang sayap. Dia tidak dibawa dalam lawatannya ke Bali. Kita tahu bahwa Madura di musim ini sejak jauh-jauh hari sudah merekrut pelatih baru ya, Rahmat Darmawan. Begitu selesai kompetisi kemarin, mereka langsung merekrut Rahmat Darmawan karena pelatih sembarangan. Ya, karena musim lalu mereka bermasalah dengan pelatih ya, dan sekarang dia merekrut Rahmat Darmawan. Tetapi ada kendala yang dihadapi oleh Madura dalam persiapannya musim ini, yaitu di pemain asing. Ada berapa kali pergantian pemain asing. Awalnya dia merekrut Brian Pereira dari Sleman, kemudian mempertahankan pemain lama Sahrahan. Tapi di kemudian hari sebelum kompetisi keduanya dilepas karena mungkin ekspektasinya tidak sesuai dengan keinginan manajemen Madura. Akhirnya mereka keduanya dilepas, kemudian mendatangkan dua pemain baru, yaitu Emmanuel Oti dari Ghana sebagai penyerang sayap maupun bisa juga sebagai gelandang serang. Kemudian ada Jacob Pepper dari Australia. Ini dua-duanya pemain baru yang relatif masih baru di Indonesia. Dia masih butuh adaptasi dengan iklim sepak bola Indonesia. Jacob Pepper bahkan baru tampil 45 menit kemarin melawan Persiraja. Kemudian Emmanuel Oti sudah tampil 2 laga tapi kemarin diganti melawan Persiraja. Kemudian dia juga mendatangkan Bruno Matos. Ya, saya kira kalau Bruno Matos semua orang sudah tahu juga ya, sebagai mantan pemain Persija Jakarta, kemudian Bayangkara. Ini menjadi kekuatan baru dari Madura. Kemudian masih ada Jamerson di posisi back center ya, sebagai pemain dari Brasil. Itu yang komposisi pemain asing. Kalau pemain lokal saya kira terlalu banyak berubah ya. Hanya beberapa yang mendatangkan pemain baru. Tapi secara kekuatan Madura tentu tetap masih sangat kita waspadai ya. Apalagi dengan kehadiran Bruno Matos. Cuma mungkin masalahnya ini adalah dua pemain asing mereka belum nyetel dengan tim, masih butuh adaptasi. Ya, ini mungkin menjadi titik lemah dari Madura yang bisa dimanfaatkan oleh Bali United. Kemudian Madura pun mengawali musim ini kemarin setelah menang melawan Barito, kemudian ternyata hanya bermain imbang melawan Persiraja Banda Aceh. Yang notabene adalah klub promosi. Ya, klub promosi. Artinya ini yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Bali United untuk mendapatkan poin dari Madura United. Ya Bung, tahan dulu komentar-komentar Anda. Kita break sejenak, kita kembali saat lagi. Ya, kita lanjut lagi Bung. Kita bicara head to head kedua tim. Sejauh ini berapa kali pertemuan antara kedua tim sejak musim 2017 hingga saat ini, dan bagaimana Anda melihat kiprah kedua tim ini? Ya, dari catatan saya kita bertemu dengan Madura itu sejak musim 2016 ya. Dari 2016 kita di Liga bertemu 8 kali ya. Dari 8 kali pertemuan tersebut Bali United bisa menorehkan 3 kemenangan. Kemudian 3 kali seri, kemudian Madura 2 kali menang. Kita pernah juga mengalahkan Madura di kandangnya ya, musim lalu dengan skor 0-1, tapi di kandang kita kalah dari Madura musim lalu dengan skor 2-0. Tapi saya kira ini laga pengecualian ya Bung ya. Karena ini laga digelar merupakan laga terakhir di musim 2019 kemarin, dan kita sudah memastikan kita sudah memastikan gelar juara. Sepertinya pemain saat itu sudah tidak konsentrasi untuk bertanding ya, tapi bagaimana konsentrasinya untuk merayakan gelar juara. Jadi mungkin ini menjadi pengecualian ya, bahwa kita musim lalu memang kalah di kandang dengan skor 2-0. Nah, tentunya di laga nanti hal seperti ini tidak bisa berulang ya. Konsentrasinya ada fokus pemainnya yang mengejar kemenangan, karena ini laga kandang dan sangat berpengaruh pada perjalanan kita musim ini. Ya itu secara total pertemuan 8 kali kita masih punya rekor yang lebih baik ya dari Madura dengan 3 kemenangan. Bahkan kita pernah menang di musim 2017 dengan skor yang sangat telak, Bung. Dengan skor 5-2. Itu menjadi hasil yang luar biasa ya, kita bisa mengalahkan Madura dengan skor yang sangat banyak, itu 5-2. Kemudian di musim 2018 kita bisa menang dengan skor 2-0. Artinya dari musim 2017 dan 2018 kita menang di kandang. Ini menjadi hasil yang positif. Kecuali musim 2016 dari 2 pertemuan kedua-duanya berakhir imbang, baik kandang maupun tandang. Akhirnya hasilnya adalah imbang dengan skor yang sama, identik dengan itu 0-0. Artinya dari head to head kita punya modal positif untuk bisa kembali mengalahkan Madura di kandang sendiri di Stadion Dipta. Madura United bertandang ke Bali. Rahmat Darmawan membawa 19 pemain. Kemudian beberapa pemain dari Bali itu juga pada pertandingan melawan Ceres Negros sempat dirotasi. Anda melihat seperti apa nih prediksi line up kedua tim nanti? Ya, mengingat jadwal yang padat ya.
seperti yang dikeluhkan oleh Coach Teko. Ya, Coach Teko, ya. Coach Teko tentunya harus melakukan rotasi. Saya kira ini mutlak bahwa bagaimanapun harus melakukan rotasi. Karena ini untuk menyiasati stamina pemain, menyiasati fisik pemain supaya tidak terkuras. Mungkin ada beberapa pemain yang masih harus diturunkan ya karena memang kondisinya fit atau memang sangat dibutuhkan oleh tim ya. Seperti Ricky Fajrin, kita lihat bahwa salah satu pemain yang tidak pernah tergantikan, selalu full ya, bermain 90 menit baik di Liga Champions Asia, Piala FC, kemudian Liga Indonesia, kemudian Pacheco juga yang selalu tampil penuh. Saya kira pemain yang lainnya rata-rata sudah pernah dirotasi atau tidak dimainkan. Untuk posisi kiper kemungkinan besar akan rotasi ya Bang. Wawan Hendrawan saya kira akan kembali turun di Liga Indonesia. Di 2 laga sebelumnya dia juga tampil di Liga Indonesia. Di Piala FC kemarin Nadio yang menjadi pilihan utama, dan mungkin untuk penampilan Nadio mungkin masih perlu dievaluasi. Ini harusnya menjadi perhatian dari tim pelatih, khususnya pelatih kiper. Nadio kemarin kebobolan 4 gol yang melawan Ceres Negros, kemudian sebelumnya melawan Swaria yang kebobolan 2 gol, melawan Tan Kuaning 1 gol, artinya sudah 7 gol kemasukan dari 3 penampilannya. Wawan kemarin melawan Barito tampil sangat baik, kemudian melawan Persita juga sangat baik, dan dia sepertinya akan disiapkan lagi untuk pertandingan di Liga Indonesia melawan Madura United. Kemudian di posisi belakang bek kanan kemarin melawan Ceres Negros yang ditampil adalah Gavin Kwan ya. Saya kira mungkin Gavin akan diserahkan juga nanti melawan Madura. Dia Sangga akan kembali menjadi pilihan utama ya di bek kanan. Sebelumnya Dia Sangga juga tampil melawan Barito Putra ya. Sementara Andika Wijaya sendiri kemungkinan tidak bisa bermain karena masih cedera punggung, belum kondisi fit. Kemudian di belakang sepertinya Pacheco juga masih menjadi starter ya di posisi center back. Mungkin pendampingnya nanti Hafdi Abdillah yang secara kondisi fisik dia lebih fit ya karena tidak ikut ke Manila kemarin. Jadi dia tetap di Bali, artinya secara fisik dia paling siap. Leonard Tumpamahu kemarin tampil di Ceres Negros mungkin disimpan ya sebagai pemain pengganti. Kemudian di kiri kita lihat apakah Ricky Fajrin masih berada di sana. Apakah dia tidak tergantikan oleh pemain lain. Kalau untuk penggantinya ada Mikel Ora, ada Anan Lesa Luhu, tapi sepertinya Ricky Fajrin masih menjadi pilihan utama dari Coach Teko ya. Kemungkinan besar juga Ricky Fajrin akan kembali tampil, kecuali mungkin fisiknya mengalami atau staminanya mungkin mengalami masalah ya. Tapi sepanjang Ricky Fajrin dalam kondisi fisik yang bagus, saya kira dia akan selalu menjadi pilihan di back kiri ya. Kemudian di tengah Nori, perubahan di tengah. Saya kira mungkin Seko tidak akan banyak melakukan perubahan ya. Dia akan selalu mengandalkan pilihan pemain-pemain utamanya ya. Dia tidak mudah untuk mengubah pemain yang starting 11 ya. Pemain andalannya saya kira Nori masih tetap menjadi pilihan dia. Kemudian Fadil juga kemungkinan juga akan masih tetap tampil ya sejak menit pertama, walaupun kemarin melawan Ceres Negros dia digantikan di babak kedua ya. Kemudian di ke depan lagi. Ke depan lagi gelandang serang Paulo Sergio sudah kembali. Ini menjadi kabar baik bagi kita ya. Selama beberapa pertandingan terakhir ini menjadi agak masalah dengan absennya Paulo Sergio. Sekarang gelandang terbaik kita ini sudah kembali. Tentu ini menjadi aura yang positif bagi tim ya, angin segar bagi Bali United untuk move on, untuk bangkit ya dengan kehadiran atau dengan comebacknya Paulo Sergio. Kemudian Lili Pali saya kira akan kembali digeser sebagai penyerang sayap. Sebelumnya dia tampil sebagai gelandang serang menggantikan Paulo Sergio ya melawan Barito Putra, melawan Ceres Negros. Kemudian Melvin Pacho juga sudah bisa tampil lagi setelah anaknya sembuh dari sakit. Tentu Pacho akan mengisi slot di penyerang sayap. Dengan demikian Yabes, M. Rahman maupun Fahmi disiapkan sebagai pemain pengganti. Kemudian di depan Spaso saya kira juga akan kembali menjadi sebagai starter ya, sebagai target man. Dengan demikian Lerby kembali duduk di bangku cadangan. Kalau dari Madura United sendiri seperti apa, Bang? Madura tentu masih mengandalkan sosok Bruno Matos ya. Akan mengandalkan Bruno Matos ya sebagai pengatur serangan. Kemudian striker guide juga yang naturalisasi itu Beto Gonçalves masih menjadi kekuatan utama di lini depan Madura ya. Madura ya secara individu pemainnya harus kita layak kita beri acuan jempol ya. Mereka rata-rata pemain-pemain berkualitas ya. Bahkan musim lalu dia bergelar sebagai Los Galacticos.
bertabur bintang. Bertabur bintang. Ya artinya bagaimanapun Madura punya kekuatan yang sangat bagus. Di musim ini di posisi kiper Emrido masih tetap dipertahankan dan saya kira masih akan menjadi pilihan utama akan tampil sebagai starter melawan Bali United dengan Satria Tama sebagai pemain penggantinya. Kemudian di bek kanan kemungkinan Marco Sandi akan tampil ya. Dan Alvito Solomoni sebagai pemain pelapisnya. Kemudian di tengah ada Jamerson berdua dengan Fahrudin Arianto. Fahrudin ini kembali lagi ke Madura setelah kemarin sempat dipinjamkan ke Persija. Maka dia sekarang ini percaya sebagai kapten. Ada sosok pemain lokal Bali, Bung, di kubu Madura United ya, di posisi bek tengah itu Kadek Raditya. Itu menarik nanti kalau Coach RD memberi kesempatan kepada Raditya tampil di tanah airnya sendiri. Ini akan menjadi menarik karena dia akan melawan Bali United, tim tanah kelahirannya. Tapi saya kira starter tetap Jamerson dan Fahrudin ya. Kemudian di back kiri ada Andika Rama. Di tengah kemungkinan besar Asep Barlian tetap menjadi pilihan utama ya, sebagai gelandang bertahan. Meskipun ada pemain asing Jacob Pepper. Saya kira Coach RD masih memberi kesempatan Pepper tidak tampil sebagai pilihan utama sebagai starter ya, karena dia baru bergabung, masih butuh adaptasi. Kemungkinan besar dia akan tampil babak kedua melawan Persiraja. Kemarin juga dia baru tampil di babak kedua menggantikan Asep Barlian. Dan di pertandingan nanti mungkin Asep Barlian tetap menjadi starter ya, karena apalagi nanti tampil sore. Jadi kalau Pepper yang tampil tentu bisa terbakar, pemain Australia ini bisa terkuras stamina-nya dengan cepat ya, karena dengan suhu panas yang di Bali. Kemudian di gelandang serang ada Saria Labimanyu. Gelandang serang atau penyerang sayap kiri ada Emmanuel Oti. Ini pemain asing baru yang dari Ghana. Penampilannya cukup baik ya, ketika melawan Bali itu tampil bagus ya, dengan dia punya skill yang baik, kaki kiri, dan dia sudah memberi 2 assist melawan Barito. Tapi ketika melawan Persiraja penampilannya agak turun sehingga dia digantikan di babak kedua. Kemudian di kanan bisa tanpa Haris yang tidak dibawa ke Bali, ada David Lali yang bisa dimainkan oleh Coach RJ, atau mungkin juga Greg Nicolo yang dimainkan sebagai penyerang sayap kanan. Kemudian di depan ada Bruno Matos akan berduet dengan Beto Gonçalves. Nah, kira ini duet ini harus diwaspadai benar oleh lini pertahanan Bali United. Kita tahu Bruno Matos punya skill yang sangat baik, bisa membawa bola dengan baik, bisa melewati beberapa pemain, dan tentu yang harus diwaspadai adalah tendangan kaki kirinya yang dari jarak jauh, eksekutor bola-bola mati juga. Ini harus diwaspadai oleh Bali United. Dan Beto Gonçalves meskipun sudah tua, sudah hampir 40 tahun, tapi masih menunjukkan sebagai striker tajam ya di Indonesia, dan dia sudah mencetak 2 gol ketika melawan Barito. Artinya Bruno Matos, Beto Gonçalves wajib dimatikan oleh lini pertahanan Bali United. Iya. Ini terakhir, Bung, prediksi skor berapa nih Anda lihat dari head to head segala macam yang telah kita bahas tadi? Prediksi skor kira-kira berapa? Ya, dari catatan head to head kita punya rekor yang baik di kandang ya. Kecuali hasil musim lalu di musim 2019. Kemudian dari komposisi pemain kita punya komposisi lebih baik saya kira ya, khususnya dari pemain asing. Kita masih punya pemain asing yang kualitasnya sudah kita tahu, yang dari musim lalu tetap kita pertahankan, dan sekarang Paulo Sergio, Spaso, Mervin Pace sudah bisa kembali, sudah bisa tampil melawan Madura. Artinya Bali United bisa turun dengan kekuatan terbaiknya, bisa turun dengan the winning teamnya. Sebaliknya di kubu Madura, mereka masih menghadapi masalah dengan pemain asingnya. Pemain asingnya masih belum tune in dengan tim ya. Kemudian mereka juga tidak meraih hasil maksimal di laga terakhir melawan Persiraja. Saya kira dengan kondisi seperti ini, harusnya Bali United bisa memaksimalkan ini dan bisa meraih poin 3 di kandang. Peluang sangat terbuka untuk memenangkan pertandingan ini. Yaitu lagi kehadiran Paulo Sergio akan sangat berpengaruh pada tim. Itu akan meningkatkan kepercayaan diri tim, meningkatkan kualitas tim, dan saya tentu akan memperbaiki psikologis tim ya. Setelah kalah kita melawan Cerres Negros, dengan kembalinya Paulo Sergio, dengan kembalinya Spaso, Mervin Pace, saya kira ini akan menjadi suntikan moral, suntikan semangat bagi tim sangat luar biasa. Dengan demikian saya kira Bali United bisa memenangkan pertandingan ini, Bung. Paling tidak kita bisa menang dengan skor 2-1. 2-1 ya.
Ya, Bung. Oke, terima kasih banyak Bung atas komentar-komentar Anda. Kita berharap semoga Bali United lagi-lagi harus meraih hasil maksimal di Liga 1 2020 ini ya. Ya, Tribuners, itu tadi perbincangan saya dan Bung K7. Kami akan kembali ke hadapan Anda pada episode selanjutnya. Saya Alfian dan Bung K7 di sini. Juga kameramen kita di belakang, Kakak Prima Yudhistira, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.